Karena penuh sini kamar mandi. No. Di mana itu? Kita di sini aja. Dulu kasih tahu kamar mandi sini. Putri, yang Putri bisa ke sini kamar mandinya. Kamar mandi bisa di sini. Sini ada, di sana ada kalau mau ke kamar mandi. Nah, di sini ada laki-laki kamar mandi sini. Di sini ke bawah. Ini turun. Sana belakang. Terima kasih ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ulil selaku wali talqin juga sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Dan yang saya hormati kepada para pengurus organisasi Siddiqiyah wilayah Jawa Barat, Bapak Samsir, Bapak Toto serta Bapak Hari IPB. Dan para siswa dan siswi Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat tingkat salis atau tingkat 12 ya. Tentunya yang saya cintai. Ini sebelum saya melanjutkan pertanyaan deg-deg ini karena saya bukan guru ya. Pertama, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sekalian, yang mana kita malam ini bisa bertemu bermuajahah di gedung mula ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang nomor 2, sholawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selaku uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh beliau
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dan yang ketiga, saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada guru besar kita Mursyid Thariqah Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtar Mu'al Mustafa. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan serta panjang umur sehingga bisa mendidik kita, memimpin kita dengan tuntas, dengan harapan kita hidup selamat dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah. Pada malam ini pesantren Hayal Salayal Falah Iqamatus Shalah dikunjungi oleh Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat dalam rangka Tarbiyah Asar ya. Kalau istilah umumnya ini piknik study tour ya. Tapi kalau di dalam Hifdzul Ghulam namanya Tarbiyah Asar. Kami selaku relawan atau koordinator relawan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin serta banyak terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan dalam kunjungan ini menjadikan suatu sejarah untuk kita semua. Dan nomor 2, mohon maaf selaku relawan apabila di dalam menyambut adik-adik semua ini kurang berkenan karena Bapak Maliknya di Jombang sudah hampir kurang lebih 1 bulan. Jadi kita ya seadanya kita bersihkan supaya dilihat, dirasakan, tentunya ya nyaman gitu. Dan yang nomor 3, kita berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi harapan anak-anak kita, siswa-siswi ini, satu, sukses dalam harapan dan sesuai dengan cita-cita, yaitu menjadi abdan syakuro. Allahumma amin. Tadi saya diminta oleh Pak Ulil, siapakah kira-kira yang bisa menceritakan sedikit kronologis sejarah di sini. Setelah kita lihat di antara kawan-kawan kita, ya kita maju sendiri karena sifatnya relawan itu keluar masuk, dan yang awal di sini saya. Jadi nanti kalau saya cerita mungkin jauh dari yang sebenarnya, ya kita mohon maaf ya. Jadi gini, pada tahun 2000 beliau Bapak Yai rawuh di tempat ini tahun 2000. Lalu Pak Yai berdoa duduk di atas batu dengan harapan di sini ada pesantren, yaitu pesantren Tasawuf Sundawi, yang mana di Jawa Barat dulu di sini ada Tasawuf Sundawi yang dikembangkan dipimpin oleh Syekh Abdul Muhyi. Kemudian pada tahun 2020 barulah di sini dimulai pembangunan pesantren Hayal Falah pada tanggal 4 Rajab. Kita bongkar-bongkar duduk fondasi dan peletakan batu pertama, yaitu tanggal 17 Rajab yang dinamakan sekarang Gedung Mulai. Jadi kata Pak Yai, saya berdoa termasuk dikabulkan dalam jangka waktu 20 tahun. Sekarang baru dimulai. Yang insya Allah pesantren ini dinamakan pesantren Hayal Falah Iqamatus Shalah. Lah, selang berjalannya waktu karena pesantren ini
harus ada masjidnya. Pada waktu itu ini sudah jadi. Beliau Pak Malik sebagai orang yang ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pembangunan pesantren ini, maka beliau akan membuat gubuk di sebelah utara sana yang sekarang jadi masjid. Setelah matur sama Pak Yai dan Ibunya Isok, daripada bangun gubuk mendingan bangun masjid Pak Malik. Pak Malik langsung balik ke sini, seketika langsung dibongkar kembali, diratakan dan dibangun masjid sekarang yang sudah jadi. Jadi masjid itu tadinya rencananya mau untuk pembangunan gubuk Syariah relawan. Sehubungan dengan mengikuti petunjuk beliau Ibunya Isok dan Pak Yai, akhirnya dibangun sebuah masjid yang sampai sekarang namanya masjid Ini ada yang tertinggal. belum dikasih nama. Apakah masjid Baitul Siddiqin, apakah masjid apa, saya belum tahu. Jadi Pak Yai berdoa dari tahun 2000 sampai tahun 2020, dihitung 20 tahun barulah muncul. Makanya kata beliau Pak Yai, orang kebanyakan doa sekarang datang. Saya saja doa 20 baru kabul. Ini suatu contoh kebijakan seorang guru besar kita mengajarkan kita supaya sabar, tawakal di dalam mengharapkan cita-cita yang luhur, seperti halnya cita-citanya adik-adik kita yang ada di depan ini. Karena segala sesuatu harus memerlukan proses, kata beliau. Termasuk tarbiyah ini juga merupakan perjalanan yang panjang. Setelah ini nanti IMQ ya, Pak Mil ya. IMQ baru Maqasidul Quran. Ya, saya tidak bisa membantu apa-apa, hanya mengharapkan, memohon supaya apa yang menjadi harapan siswa-siswi tarbiyah yang di bulan Banat mampu menghadapi cobaan-cobaan sehingga kita kuat, karena perjalanan masih jauh. Dan tarbiyah ini merupakan satu ibadah ya, karena ini masih dalam koridor pendidikan. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas orang-orang muslim. Jadi koridornya ibadah. Nah, di sini nanti kurang lebihnya akan berkembang 12 hektar yang sekarang sudah ada, kurang lebih 4,5 hektar, 5 hektar kurang. Ya, mudah-mudahan setelah peresmian ini nanti masjid nggak lama ya, akan langsung untuk mengajarkan pelajaran khayal sholat, al-falah, hikmatus sholat. Nah, di sini yang menempat di lokasi ini sekarang kurang lebih 20 relawan yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Lampung. Ini semuanya relawan. Juga ada dari IMK, Mas Fuad. Juga ada Ikhwan, Mas Ridwan, Mukrodin, itu sering di sini. Lah barangkali nanti ada kita selesai tamat di bulan Banat, naik ke IMK. Di sana jarak mungkin kegiatan kurang bisa di sini terima. Wah, saya kok pengen jadi relawan di Pelabuhan Ratu, silahkan. Yang penting syaratnya membawa surat izin dari pimpinan, gitu ya. Jadi tiap-tiap orang yang mau datang ke sini ini harus membawa surat pengantar dari DPD Ursid masing-masing. Tidak boleh membawa kesini tangan kosong, harus kembali dulu. Apakah orang ini niatnya jadi relawan? Apakah orang ini kesini mau pelarian? Apakah mau kumpulan? Itu tidak boleh.
harus ada izin dari organisasi setempat. Boleh dari ORSID, boleh dari YPS, boleh dari kader setempat. Dan membawa tanda tangan, tanda bukti dari daerah. Seperti kemarin orang dari Balikpapan di sini. Ya enggak apa-apa, tak lihat orangnya baik. Sekarang sampean ngebel ke daerah minta surat nanti tak print di sini. Saya tanya nomor teleponnya, apakah orang ini betul-betul baik? Enggak, ya terindikasi terutama ya. Nah, kalau terindikasi kemarin ada dari Kalimantan, tak suruh pulang. Ada di sini, tak suruh pulang. Dan enggak boleh kembali lagi. Ini syaratnya jadi relawan. Kalau dibilang mondok sini kan belum pesantren resmi, adanya relawan. Artinya rela itu ikhlas, relawan itu manusia ikhlas melayani, menjadi pelayan termasuk di sini kan tahap pembangunan. Yang banyak ya pelayan pembangunan. Kalau nggak ada yang dibangun, cabut-cabut rumput. Mungkin yang punya keahlian silahkan dituangkan di sini, mungkin rally dan sebagainya. Di sini masih terbuka banyak terima. Kiranya tidak panjang lebar, ya sekelumit sejarah ya. Barangkali ada yang tanya, boleh kita kasih waktu 1 menit 2 menit, silahkan. Kalau nggak ada yang tanya, ya kita monggo. Ya, bangunan yang sudah termasuk selesai sampai saat ini 1 gedung ulang. Ini tadinya namanya gedung aula, akan tapi diluruskan oleh beliau bukan aula, tapi dinamakan gedung ulang. 1. Yang nomor 2 masjid sebelah utara, dan yang nomor 3 monumen Hubbul Waton Minal Iman. Jadi bangunan yang sudah jadi siap diresmikan ada 3 bangunan. Adapun kalau gubuk-gubuk ini banyak sekali, mungkin 10 lebih. Dan tempat parkir karena kemarin itu rencana mau diresmikan, maka kami siapkan parkir depan, di belakang juga luas. Itu saja perkiraannya masih kurang. Monggo siapa yang mau tanya lagi? Mbak yang buat tentang itu, saat ini pulau membuat gredek nih, nawal gredek. Mukti, mau tanya apa? Enggak. Amal, nggak tanya amal. Sampun ya, nggih kula kinten boten panjang lebar, sekelumit sejarah niku mawon sing kula eling. Umpami kata lepate, kata kelalane, kula nyuwun ngapunten ingkang kata-kata sing jelas dengan kedatangan siswa-siswi ini membawa berkat rahmat yang besar bagi kami relawan. Ya, banyak kekurangannya di dalam kami melayani panjenengan sedaya, nyuwun ngapunten ingkang kata-kata. Ngoten nggih. Mugi-mugi apa yang menjadi harapan panjenengan sedaya, Allah senantiasa melimpahkan berkat rahmat serta ridho Allahumma. Untuk saya cukup sekian, banyak kekurangan dalam kami menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Kang yang sekilas menyampaikan sejarah. Terima kasih juga kepada pengurus organisasi yang untuk kesekian kalinya kami repoti lagi, Pak. Ya, Pak Samsil, Pak Toto, Pak Heri, jangan kapok untuk kami repoti lagi. Mungkin tahun depan juga akan kami repoti lagi. Mungkin tahun depan bisa di bulan Dzulhijjah atau Muharram ya Bu Ima ya. Karena menurut pendapat dari Bu Ima, kalau anak TIB tapi asal itu wajib ke pesantren Hayya Rasulullah oleh Pengurus Sholat. Iya, menurut Bu Ima. Karena
Ini sekedar cerita Bapak-bapak. Tadi waktu kami perjalanan menuju ke makamnya Syekh Musa, itu sang mursyid juga menanyakan apakah anak-anak sudah sampai di Pelabuhan Datu apa belum. Jadi anak-anak tadi juga sempat ditanyakan sama mursyid sudah sampai di sini apa belum, dan alhamdulillah sekarang anak-anak sudah sampai di sini. Dan ini sekedar informasi, saya juga mumpung ingat rencana nanti di sebelah kanan ini itu juga akan dibangun vilanya mursyid, bangun tingkat, bawahnya tempat parkir, di atas itu tempat khusus untuk mursyid nyerat, nulis. Beliau mengendaki yang menghadap langsung ke pantai. Ini lagi sampean awan masih pantai langsung cross. Sengaja diajak ke sini malam, sama boleh ini jaga suwe-suwe. Saya kalau siang kok jelas jalan tentang pantai, ya terutama si lanang-lanang, terutama Mukti Amar tadi. Mewakili pengurus DKB, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami berterima kasih telah menyambut kami, dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama, kami sengaja memang ngerepotin jenengan semua. Terus yang kedua juga ada keterlambatan yang diperkirakan tadi sampai sini itu jam 8 malam. Kan tapi karena kondisi jalan yang lumayan macet, jadi sampai di sini jam 10. Dan setelah ini nanti kami akan langsung ke penginapan. Tapi kami dapat informasi dari Kang Ratno, sampean semua wis disiapin mami, bapak-bapak pengurus ini. Ya silakan setelah ini dimakan apa adanya. Ya bisa noit mam. Tapi tolong nanti ya bungkusnya gak usah dimampir loh nanti di sini. Ya saya tahu lah sebenarnya saya mengkait malu wis tempat ya sudah. Ya. Mukti mau double. Ya, matur suwun. Setelah ini nanti kami juga akan langsung menuju ke penginapan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diceritani. Ya boleh. Dengan Bapak Ulil. sebagai kalau di THGB ini Kebetulan diberi amanah sebagai kepala sekolah di Busan Salis. Busan Salis itu kalau di luar setara SMA. Kurikulum THGB itu sama dengan sekolah-sekolah umum atau gimana? Jelas beda. Kurikulum THGB itu kurikulum utamanya itu ada 6 pelajaran induk, yang mana dari 6 pelajaran induk itu mursyid langsung yang nyusun. Itu ada pelajaran disebutnya Ma'rifatullah, Ma'rifatuddin, Husnul Khuluq, Ulumul Quran, Tarikhul Anbiya, sama Hubul Waton. Itu menu utamanya. Jadi bisa dikatakan 60% pelajarannya dari itu, baru 40% pelajaran umum. Tidak ada bahasa Indonesia, ada matematika ada. Kalau kelas-kelas sama ya Pak? Kalau kelas-kelas sama, kita penyebutannya 1 sampai 12. 1 sampai 12. Nah, yang 1 sampai 6 itu kita nyebutnya Busan Ula, kalau di luar setara dengan SD. Yang 7 sampai 9 itu kita nyebutnya Busan Sani, setara dengan SMP. Yang 10 sampai 12 kita nyebutnya Busan Salis, setara dengan SMA. Terus kalau di murid-murid THGB ini setelah kelas 12 bisa melanjutkan ke jenjang apa atau bagaimana? Terserah pilihan mereka. Pilihan. Mereka mau tetap melanjutkan di pelosok yang disebut dengan IMQ, Istidzatul Lil Maqasidil Quran, persiapan ke maqasid boleh. Mau kuliah di luar bisa, mau daftar tentara bisa, mau daftar polisi bisa, terserah kemauan mereka. Cuman
mayoritas memang rata-rata ya 70-80% tetap melanjutkan di sana. Oh, jadi IMQ itu nggak wajib ya Pak ya? Enggak. Jadi terserah anaknya dia mau melanjutkan atau tidak, terserah anaknya. Kalau ingin lanjut ke makosid ya otomatis harus melalui yang di IMQ itu. Ya. Untuk sementara cukup. Terima Iya. kasih Bapak Ulil. D2 dan D3. Iya. Ya kan? Nah, terus kalau setelah lulus dari IMG apa langsung naik ke D1 atau ke D3 itu yang sekarang mau? Kalau kita istilahnya kalau secara umum setara D3, Pak. Udah 3. Kalau secara umum setara D3. Oh, kalau yang MQ itu Setara D3. Jadi bisa melanjutkan ke S1 ya. Bisa. Faktanya juga banyak yang dari situ akhirnya bisa jadi dokter, perawat. Itu banyak. Bahkan sampai setelah itu juga program-program untuk kuliah misalnya ya kan. Kalau misalnya begini di MK mamanya itu ada mata pelajaran kan ya, Iya. mata kuliah kan istilahnya. Nah itu kurikulum sampai sistem kayak di umum gitu ya. Oh enggak. Kita tetap punya sistem sendiri. Jadi kita sementara baru ada 2 jurusan istilahnya, jurusan keguruan sama manajemen. Nah, untuk manajemen sendiri itu juga dibagi beberapa spesifikasi. Ada yang di manajemen administrasi, ada di manajemen usaha. Kalau yang di keguruan ya difokuskan diharapkan mereka bisa minimal nantinya itu bisa menjadi penerus dari kita yang ngajar di sana. Dan insya Allah setelah ini nanti kita juga akan kerjasama dengan BTG di daerah. Jadi kemungkinan ya untuk ngajar menjadi pendidik di BTG lah minimal. Karena kan nanti BTG itu sebenarnya dulu wacananya itu embrio berdirinya di HGB di daerah. Sebagai tenaga pengajar ya. Iya. Ada pertukangan itu juga ada tukang batu, ada tukang kayu, terus relief itu kita langsung ke lapangan. Jadi anak-anak ketika di IMG itu kegiatan tambahnya dia ingin gabung di yang mana. dia mengembangkan dirinya sendiri. Iya, mengembangkan dirinya sendiri.